Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rekan-rekan yang berbahagia, kita bertemu kembali di channel Al-Fatih Farm. Semoga kita sehat selalu, lapang rezekinya, berkah hidupnya, dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Di video kali ini kita akan bahas sebuah tauhid dalam ilmu tauhid, yaitu tentang tauhid zat, tauhid sifat, tauhid uluhiyah, dan tauhid rububiyah. Baiklah kawan-kawan, terlebih dahulu jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk membantu pengembangan channel ini agar terus bisa berbagi hal-hal bermanfaat dan informasi penting lainnya. Tauhid yang pertama yang akan kita bahas dalam video ini yaitu tauhid zat. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, ada satu hal yang mungkin yang perlu kita pahami bersama. Ada beberapa kalangan yang tidak setuju dengan pembagian tauhid menjadi tauhid zat, tauhid asma wa sifat, tauhid uluhiyah, dan tauhid rububiyah. Mereka berpendapat tauhid itu kan mengesakan. Lantas kenapa menjadi empat? Ada pembagian-pembagiannya. Nah, yang harus kita pahami, adapun makna pembagian dari tauhid ini menjadi empat, tauhid zat, tauhid sifat, tauhid uluhiyah, dan rububiyah, bukan berarti tauhid itu menjadi empat, tapi hanya untuk memudahkan kita dalam memahami esanya Allah itu dalam segi apa-apa saja. Nah, secara garis besar, sebagian ulama mendeskripsikan atau merincikan tauhid itu menjadi empat, yaitu yang pertama tauhid zat adalah untuk memudahkan kita umat muslimin dan kaum mukminin dalam rangka memahami, meyakini, dan mengakidahkan tauhid itu sendiri. Jadi tauhid itu terbagi empat, tidak sama dengan trinitas dalam agama Nasrani, ya, di mana dalam agama Nasrani trinitas itu artinya tiga dalam satu, di mana mereka meyakini Isa, kemudian Maryam, dan Allah itu adalah satu dalam bentuk tiga wujud, tentu berbeda. Sedangkan tauhid dalam Islam, walaupun dibagi dalam pemahaman kita ada tauhid zat, tauhid uluhiyah, dan rububiyah, itu hanya dalam bentuk penjelasan, sementara esensi dan subjeknya itu semua satu. Esa ini Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa yang dimaksud dengan tauhid zat? Yang dimaksud dengan tauhid zat yaitu mengesahkan zat Allah, meyakini esensi Allah itu esa. Allah itu berbeda dengan makhluknya. Allah tidak tersusun dari unsur-unsur atau jisim-jisim, dan Allah tidak berbentuk layaknya makhluk. Allah pencipta tempat dan waktu, dan Allah tidaklah butuh pada tempat dan waktu. Oleh karenanya pertanyaan Allah di mana, kapan Allah mencipta, itu adalah pertanyaan yang tidak layak dan tidak sesuai bagi Allah, karena memang Allah pencipta waktu dan tempat, sehingga bentuk pertanyaan itu tidaklah berlaku untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah tidaklah materi dan tidak bermassa. Allah tidak ada yang sama dengannya dari segi apapun selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang dimaksud dengan tauhid zat. Intinya adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dari segi zatnya, dari segi esensinya. Tidak ada satupun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan samakan Allah dalam segi hal apapun dengan makhluknya. Jangan menanyakan Allah di mana, karena ketika kita menanyakan Allah di mana, itu berarti kita merendahkan Allah, meyakini atau beranggapan bahwasanya Allah itu butuh tempat. Dan juga jangan menanyakan kapan Allah menjadi Tuhan, karena pertanyaan kapan itu adalah ukuran waktu, sementara waktu adalah ciptaan Allah. Pertanyaan yang berkaitan dengan waktu itu atau batasan waktu itu tidak berlaku pada Allah, karena itu hanya berlaku pada makhluk. Inilah makna atau hakikat dari tauhid zat. Adapun dalilnya adalah firman Allah dalam surah Al-Ikhlas ayat 1-4, di mana Allah menjelaskan, Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu esa. Nah, esa ini baik dari segi hakikat berbeda dengan makhluknya, dari segi apapun tidak akan pernah ada kesamaan, baik makhluk jin, manusia, dan makhluk apapun itu.
lam yakul lahu kufuwan ahad. Di ayat yang terakhir, tidak ada satupun yang setara, yang serupa, yang sejenis, yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna tauhid zat yang harus kita yakini dan harus kita imani. Selanjutnya tauhid yang kedua yaitu tauhid sifat. Tauhid sifat juga disebut dengan tauhid asma wa sifat. Sebenarnya ini hanya perbedaan istilah saja, namun makna dan hakikatnya adalah sama. Yang dimaksud dengan tauhid sifat yaitu meyakini adanya sifat-sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah diinformasikan Al-Qur'an maupun oleh hadis Nabi, dan hanya Allah lah yang mempunyai sifat dan nama-nama tersebut secara sempurna. Allah mempunyai sifat Rahman, Rahim dan sebagainya, sehingga ada yang dalam satu pendapat dikatakan ada 99, ada 100 bahkan lebih. Namun dengan semua sifat tersebut hanya Allah lah yang mempunyainya secara sempurna. Terkadang ada juga makhluk yang mempunyai sifat Rahman atau Rahim, kuat, cantik, tapi sifat makhluk itu bersifat baharu, bersifat sementara sifat Allah itu kekal abadi. Sifat makhluk itu ada awal ada akhirnya, sifat Allah itu tidak ada awal tidak ada akhirnya. Sifat makhluk itu ada yang memberikan dan ada yang akan mengambilnya kembali, sementara sifat Allah itu Allah memiliki secara mandiri tanpa ada yang memberikan sifat tersebut. Kemudian tidak akan ada yang mengambilnya karena itu dimiliki Allah secara abadi. Oleh karena itu sekalipun makhluk mempunyai sifat-sifat yang sama dalam segi arti nama dengan sifat-sifat Allah, tapi dari segi hakikat nama-nama atau sifat-sifat makhluk tersebut hanya mencontoh atau meniru sifat Tuhan atau Khalik penciptanya, namun hakikatnya adalah berbeda. Inilah yang dimaksud dengan tauhid sifat. Meyakini Allah mempunyai sifat dan hanya Allah lah yang secara sempurna yang mempunyai sifat tersebut. Adapun dalil dari tauhid asma wa sifat ini, firman Allah dalam surah Al-Fatihah ayat 1 sampai 4. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Dalam ayat tersebut Allah menjelaskan beberapa asma dan sifat Allah. Yang pertama Allah, kemudian ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim, ada Rabbil Alamin, ada Malik Yaumiddin. Allah adalah Raja sekalian alam, Tuhan sekalian alam. Namanya yang pertama adalah Allah, kemudian sifat-sifat lainnya adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nah, seperti yang kita jelaskan tadi, kalaupun seandainya ada manusia yang namanya si Malik, atau si Rahman, atau si Rahim, maka nama mereka itu hanya sekedar nama dengan harapan doa agar si pemilik nama tersebut bisa meniru, mempunyai sifat-sifat Allah, yaitu pengasih, penyayang, dan berkuasa. Apakah mereka memiliki sifat tersebut secara sempurna? Tentu tidak. Nama mereka itu diberikan dan dilekatkan, ada awal dan ada akhir, dan sifat mereka itu terbatas dan sangat sedikit sekali. Adapun nama Allah, Rahman, Rahim, Malik, Rabbil Alamin itu adalah secara sempurna. Allah memilikinya tanpa ada yang memberikan nama. Allah memilikinya secara sempurna, tidak ada awal dan tidak ada akhir. Dan sifat Rahman dan Rahim Allah itu tidak terbatas dan tidak bisa diukur oleh makhluk apapun jua. Selanjutnya tauhid yang ketiga disebut dengan tauhid uluhiyah. Kata uluhiyah berasal dari kata ilah yang artinya yang disembah dan yang ditaati. Sehingga adapun yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah yaitu mengisahkan Allah dalam ibadah dan ketaatan. Mengisahkan Allah dalam ibadah dan ketaatan ini akan bisa dilaksanakan atau bisa diwujudkan melalui dua hal. Yang pertama, ibadah hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, ibadah harus sesuai dengan tuntunan atau wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan dua tindakan inilah maka kita akan bertauhid dalam segi uluhiyah atau dalam segi ibadah dan ketaatan. Nah, dalam segi ibadah, apa saja jenis ibadahnya harus tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik solat, doa, puasa, berdoa, zikir, takwa, iman, Islam dan sebagainya. Begitupun dalam ketaatan harus tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala dan harus sesuai dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kita patuh atau taat kepada hal yang diwahyukan oleh Allah, baik itu dalam bentuk perintah, dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang diwahyukan oleh Allah
dan tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi haram hanya karena Allah mengharamkan, kita takuti hanya karena Allah memerintahkan kita untuk menakutinya, dan halal dikerjakan atau diperintahkan atau wajibnya sesuatu sesuai dengan kewajiban yang Allah perintahkan dan sesuai dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna dari tauhid uluhiyah. Adapun dalilnya, yang pertama dalam surah Al-Baqarah ayat 255, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tiada Tuhan selain Dia, Dialah yang Maha hidup dan Maha berdiri sendiri. Allah yang Maha hidup kekal abadi lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Dialah Tuhan yang Maha Esa, satu-satunya yang harus kita sembah dan harus kita taati. Atau dalil lainnya yang dijelaskan oleh baginda Nabi Muhammad SAW melalui hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, wa haqqullahi 'alal ibadi ay ya'buduhu fala yusyriku bihi syai'a. Hak Allah terhadap hambanya adalah agar para hamba menyembah Allah dan jangan sampai para hamba tersebut menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, dua dalil ini adalah dalil tentang tauhid uluhiyah, di mana kita harus mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah dan ketaatan. Adapun tauhid yang keempat yaitu tauhid rububiyah. Yang dimaksud dengan tauhid rububiyah yaitu meyakini Allah lah satu-satunya pencipta, pemilik, pengendali di alam semesta ini. Rububiyah berasal dari surah Al-Fatihah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Tuhan sekalian alam, rabbil alamin. Dari kata rabbi itulah diambil menjadi rububiyah. Artinya pencipta, pemilik, wali, pengendali alam semesta. Nah, tauhid rububiyah ini mencakup minimal 3 hal. Yang pertama, meyakini atau mengimani bahwasanya Allah lah pencipta segala hal yang ada di alam semesta ini. Oleh karenanya, ketika kita menemukan hal yang disenangi, yang disukai, yang dibenci atau tidak disukai, maka harus kita sadari dan harus kita imani Allah lah pencipta segala hal tersebut. Aspek yang kedua yang menyangkut dengan tauhid rububiyah ini yaitu iman kepada takdir Allah atau kehendak yang telah Allah tetapkan. Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini semuanya berjalan sesuai dengan takdir Allah. Ada takdir Allah yang telah mengatur dan telah menentukan segala hal yang berjalan yang terjadi di alam semesta ini. Sedangkan aspek yang ketiga yang berkaitan dengan tauhid rububiyah ini yaitu iman pada wujud Allah. Ketika menemukan apapun yang ada di alam semesta ini, yang kecil, yang besar, yang halus, yang kasar, yang kita senangi maupun yang tidak kita senangi, yang kita sukai maupun yang tidak kita sukai, maka yakinilah itu semua adalah pertanda atau dalil atau bukti adanya wujud Allah atau adanya Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna dari tauhid rububiyah, yaitu kita harus meyakini bahwasanya Allah lah pengendali, Allah ada pencipta alam semesta ini. Dalilnya selain dari surah Al-Fatihah ayat 2 tadi, bisa juga kita temukan dalam surah Al-A'raf ayat 54, di mana Allah Subhanahu wa taala menekankan ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah Allah lah pemilik segala urusan dan segala penciptaan. Artinya Allah lah yang menciptakan segala sesuatu dan Allah lah yang menentukan segala hal yang berkaitan dengan ciptaan tersebut. Baiklah kawan-kawan, inilah pembagian tauhid dalam akidah Islam. Semoga dapat kita pahami dan kita ambil hikmahnya, dan untuk kita yakini dan kita imani, kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah kawan-kawan semuanya, sekian dulu pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, berkah dan bisa kita paham bersama, bermanfaat dunia dan akhirat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.